Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Di kesempatan kali ini coba kita membacakan sebuah berita terupdate dari jpn.com. Siapa saja yang mendapatkan afirmasi honorer yang akan mendapatkan afirmasi di P3K di tahun 2024 ini. Dan ada informasi bahwasanya bebas pilih OPD. Kok bisa? Nah, kita coba lihat dan kita baca bersama, karena saya juga belum memahami dan belum membacanya informasi update dari Bapak Suharmen tersebut. Nah, coba kita langsung pada pembahasan. Namun coba komentar nih, dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal, di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja Surabaya Dinmas, Bandung Dinmas, Jakarta Dinmas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Langsung saja kita pada pembahasannya. Di sini saya akan membacakan sebuah berita nih, terupdate, yaitu kemarin. Tapi kan saya membuatnya 0019 nih. Nah, di sini ada informasi bahwasanya inilah kriteria honorer dapat banyak afirmasi di seleksi P3K 2024 bebas pilih OPD. Kok bisa sih? Nah, Jumat 22 November tahun 2024 jam 16.22. jpn.com Jakarta. Honorer K2 mendapatkan banyak afirmasi pada seleksi P3K 2024. Bahkan honorer K2 diberikan kesempatan untuk memilih organisasi perangkat daerah atau OPD yang dilamar sesuai dengan ijazahnya. Benarkah demikian nih? Kalau di Pemprov Jatim sepertinya kalau untuk lintas instansi tidak bisa. Coba di lembaga atau kabupaten Bapak Ibu semua, apakah terjadi hal seperti ini atau ini hanya di sebagian wilayah saja? Coba kita bacakan. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka Badan Kepegawaian Negara BKN Suharmen mengatakan, dalam seleksi P3K 2024, honorer K2 menjadi peserta paling prioritas. Dimanapun OPD yang dilamar, honorer K2 tetap diprioritaskan. Honorer K2 itu pakai database honorer K2 di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Begitu juga saat penentuan kelulusan. Dia diprioritaskan pertama, kata Deputi Suharmen kepada jpn.com baru-baru ini. Dia menegaskan, seharusnya dengan prioritas itu banyak honorer K2 yang akan terakomodasi dalam seleksi P3K di tahun 2024. Jika ternyata ada yang tidak memenuhi syarat atau TMS dalam seleksi administrasi, lanjutnya BKN tidak bisa menekan panitia seleksi daerah atau Panselda. Jadi jika ternyata ada yang tidak memenuhi syarat atau TMS dalam seleksi administrasi, BKN itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk menekan panitia seleksi yang ada di daerah yang kita sebut dengan Panselda. Pijakannya hanya pada regulasi saja, yaitu keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang pengadaan seleksi P3K. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Kudus, Putut Winarno, yang dihubungi terpisah menyatakan bahwa pihaknya itu memberikan kesempatan lebih besar kepada honorer K2. Memang sih di sini K2 itu diprioritaskan. Kenapa saya bilang diprioritaskan? Karena di satu sisi K2 ini Bapak Ibu semua, di situ ada kehususan, akan diutamakan untuk tingkat kelulusannya, pasti akan diutamakan. Beda halnya dengan yang masuk di database BKN. Kalau kita melihat urutannya, yaitu yang guru atau bidan yang kemarin tidak lulus tapi memenuhi syarat, kemudian ada K2 dan ada di bawahnya lagi yaitu yang masuk di dalam database BKN. Honorer K2 bahkan diberikan keleluasaan untuk mendaftar di OPD manapun selama ijazahnya mendukung. Kalau ini saya mungkin tidak bisa menjamin nih. Tidak bisa menjamin dalam artian tidak semua instansi seperti ini aturannya. Memang meskipun dari pusat seperti itu, tapi mungkin di daerah itu kan terkait dengan anggaran lagi, mungkin tidak bisa untuk diterima ketika yang bersangkutan itu mendaftar di instansi lainnya. Nah, kita lanjutkan. Kami lihat ijazahnya sesuai dengan syarat saja. Surat keterangan suket pengalaman kerja tidak jadi masalah, karena semua honorer itu pasti pernah melakukan proses administrasi, ucapnya. Dia menambahkan kepedulian terhadap honorer K2 dan non-K2 masuk di dalam database maupun tidak, karena selama ini Pemda yang mempekerjakan mereka.
Jadi, Pemda harusnya tidak membuat rumit persyaratan-persyaratan, apalagi BKN sudah mewanti-wanti agar Panselda berhati-hati saat proses seleksi administrasi. Jangan sampai yang berhak ikut tes malah gagal jadi peserta seleksi karena kesalahan membaca regulasinya. Kasihan loh, kalau teman-teman honorer K2 ini masih tersisa lagi. Mereka seharusnya sudah dituntaskan tahun ini. Dia menambahkan, seluruh honorer yang masuk dalam database BKN dan tercecer di Kabupaten Kudus jadi peserta seleksi P3K 2024. Surat keterangan suket tidak menjadi permasalahan. Kalau terkait dengan poin yang ini, memang kalau di Pemprov Jatim itu tidak mempermasalahkan surat keterangan yang salah upload atau apa, itu masih dimaafkan. Tapi kalau sudah terkait dengan formasi, itu sudah tidak dimaafkan lagi, pasti akan tetap di TMS. Langkah tersebut diterapkan Pemkab Kudus. Lantaran itulah Kabupaten Kudus tidak menyisakan satupun honorernya tahun ini. Benarkah coba yang dari Kudus ini? Coba komentar. Dia mengungkapkan Pemkab Kudus sangat berpihak kepada honorer. Itu sebabnya semua persyaratan dipermudah, termasuk surat keterangan atau surat pengalaman kerja. Pak Win, sapaan Putut Winarno, mencontohkan honorer di Dinas PUPR yang jabatannya penjaga pintu air. Untuk memastikan agar honorernya bisa mendaftar, maka suket pengalaman kerja ditambahkan menjalankan tugas administrasi. Benar sekali, kalau masih berbunyi pesuruh ataupun intinya itu penjaga, itu tidak akan bisa diloloskan. Karena itu harus ada tugas tambahan, yaitu administrasi, baru itu bisa. Jadi Pemda nggak bisa kaku, kan tidak mungkin setiap honorernya menjaga pintu air. Pasti ada kegiatan administrasi yang mereka lakukan, terangnya. Di Kabupaten Kudus selanjutnya, tidak ada honorer yang gagal jadi peserta tes P3K 2024 ini. Semuanya diloloskan administrasinya, kecuali ada 12 honorer yang gagal karena tidak punya ijazah. Kasus ini, kata Pak Win, sulit dibantu Pemkab karena ijazahnya itu syarat wajib. Oleh karena itu, Pemkab Kudus memberikan solusi dengan mengangkat 12 honorer tidak punya ijazah menjadi tenaga outsourcing. Pemkab Kudus komitmen menyelesaikan honorer sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2023 ASN tahun 2023 maksud saya. Segala upaya dilakukan agar honorer ini memiliki status ASN P3K penuh waktu maupun paruh waktu, tegasnya. Dia menyarankan kepada para pejabat Pemda untuk berteman dengan honorer agar bisa tahu nih siapa mereka. Ini penting agar saat mengambil kebijakan bisa mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, salut nih untuk Pemkab Kudus, di mana merekrut honorer meskipun penjaga-penjaga itu direkrut dengan surat pernyataan, surat keterangan. Ingat, nanti bagi Bapak Ibu semua yang penjaga-penjaga nih tidak bisa jika melanjutkan dengan status penjaganya, harus ada administrasinya nih. Winarno mengungkapkan sebenarnya banyak honorer yang berharap ada mekanisme P3K paruh waktu. Di Kabupaten Kudus, honorernya tidak masalah diangkat menjadi P3K paruh waktu. Mereka ingin punya status ASN. Dia menjelaskan, honorer atau tenaga non-ASN bekerja setiap hari. Mereka ini ketika diangkat P3K akan ditempatkan di situ lagi. Jadi, kata dia, cuma statusnya diganti saja menjadi ASN. Mereka hanya ingin bekerja di tempat asalnya dan tidak diberhentikan. Nah, ini nih yang saya garis bawahi ini. Apakah memang hanya ingin menjadi ASN tapi dengan bayaran yang sama? Coba komentar nih. Kalau Bapak Ibu semua berada di posisi yang seperti ini, coba komentar di kolom komentar. Pak Win menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Kudus untuk menyelesaikan honorer secara bertahap karena disesuaikan dengan kekuatan anggaran, tentunya dengan catatan tidak ada rekrutmen honorer baru lagi. Pak Bupati sudah mengarahkan agar pengangkatan P3K dari honorer ini bisa berharap menjadi 5 tahun ke depan. Selama itu juga jangan mengangkat honorer baru lagi. Lebih lanjut dia mengatakan, hasil pendataan Badan Kepegawaian Negara atau BKN 2022 mencatat honorer atau tenaga non-ASN-nya sebanyak 3.195. Dari jumlah tersebut yang sudah diterima P3K sebanyak 569 dan masih ada sisa 2026. Ini tentunya di Kudus ya Bapak Ibu semua. Yang saya bahas ini di Kudus. Kita lanjutkan. Honorer kedua sebanyak 101 yang diterima P3K 18 sehingga tersisa 18, total tersisa 2706 yang terdiri dari guru 642, tenaga kesehatan nakes 19, tenaga teknis 2048. Nah,
Untuk teknis ini lulusan SMA ke bawah berjumlah 1308, pendidikan D2 atas 7840 orang. Putut Winarno mengatakan formasi ASN tahun 2024 untuk P3 teknis yang bisa diisi oleh kualifikasi pendidikan SD sederajat, SMA sederajat sebanyak 141 formasi yang tersebar pada instansi pemerintah setempat. Jadi, masih harus diselesaikan Pemkab Kudus masih sedikit 2000, sekitar 2000-an. Salah satu solusinya dengan sistem P3K per waktu jika regulasinya sudah ada. Semuanya tinggal menunggu regulasi bagaimana teknis pembayarannya, gajinya P3K per waktu ini. Semoga bermanfaat. Jadi jika setuju dengan informasi-informasi yang saya sampaikan, coba komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.